Poco F3 di tahun 2022 sekarang, secondnya kalian bisa dapetin di harga 3,9 jutaan aja loh guys. Murah banget itu. So, apakah di harga segitu masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review si Poco F3 di tahun 2022. Let's go! Halo guys, ketemu dari Staff Tech, dan mari kita langsung aja review si Poco F3. Yang pertama, seperti biasa mari kita bahas si harga dan speknya. Untuk harganya ini secondnya kalian bisa beli di harga 3,9 jutaan, gue lihat di Tokped sama di Shopee. Itu tuh yang RAM 6GB, internal storage 128GB. Seperti biasa kalau misalnya kalian ingin wallpaper dan HP ini, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Nah terus untuk speknya di harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 870 dan fabrikasi sebesar 7 nm, layar 6,7 inci, Full HD AMOLED display 120Hz, UFS 3.1 storage speed cukup cepat, dan juga punya baterai sebesar 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. Nah terus mari kita bahas si desain dan displaynya. Nah untuk build-nya sendiri ini gue bisa bilang dibanding Poco X3 GT jauh lebih kokoh di F3 ya guys. Ini untuk bodi belakang dan bodi depan udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, jadi udah pakai kaca. Cuma memang untuk frame-nya ini masih metal ya. Dan yang untuk build-nya gue lumayan suka, dan desainnya juga, desain belakangnya terutama ini cukup oke. Terutama warna hitam ini kerasa elegan dan simple. Nah, untuk one-handed usage ini yang pastinya HP gede banget ya. 6,7 inci, gede dan panjang. Girls, take notes. Dan ya, ini HP-nya memang lumayan besar, jadi ya untuk one-handed usage rada susah sih. Masih bisa, cuma gue nggak rekomen. Apalagi kalau misalnya nggak pakai casing, mendingan two-handed usage aja. Kerasa lebih enak dan lebih comfortable. Nah, terus untuk si NFC sendiri langsung aja kita tes, dia itu posisinya ada di belakang. Kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO, as always, boom, langsung ke scan. Dan yang untuk scanningnya sendiri ini pretty much masih perfect banget guys, 10 dari 10. Super cepat dan yang pastinya juga super akurat. Nah, terus untuk fingerprint speednya dia tuh nyatu sama power button, yang overall gue suka banget. Kecepatannya ini khas HP Xiaomi banget, kalau misalnya kalian sering pakai HP Xiaomi, super cepat, super akurat, dan sangat reliable. Instan banget ini. Nah terus untuk beratnya sendiri buat kalian yang curious, ini berat HP-nya tuh kalau misalnya kita coba pakai scale, kerasa ini sih ini cukup berbobot ya. Kalau misalnya kita taruh, boom, ya dia itu beratnya di 196 gram. Lumayan berat tapi nggak enteng banget juga, di tengah-tengah lah, ini cukup solid HP-nya. Nah terus untuk si display quality-nya sendiri, ini gue bisa bilang untuk harganya gue sangat surprise banget guys. 3,9 juta, 120Hz AMOLED, ini kualitasnya bagus banget. Ini AMOLED ngingetin gue sama AMOLED Samsung guys. Kerasa sangat vibrant, sangat on your eyes, super sharp, kontrasnya bagus, dan juga punya view angle yang perfect. Ya ini gue bisa bilang kalau bisa mau dibanding dengan HP Xiaomi lainnya kayak Poco X3 GT, jauh lebih bagus di F3 ya. X3 GT itu layar IPS LCD-nya burik sekali, apalagi view angle-nya jelek banget. Di sini nih layarnya gue bisa bilang sangat bagus, sangat vibrant, dan juga enak dilihat. Dan untuk si visibility under sunlight-nya sendiri, ini brightness-nya memang bisa terang banget, tapi memang nggak seterang HP-HP flagship ya, kayak iPhone atau Samsung. Coba ya, bisa kita lihat tuh di kondisi sekitar lumayan terang tapi nggak ada matahari, ini masih kelihatan walaupun agak sedikit gelap, tapi masih kelihatan dan cukup usable. Nah yang terakhir untuk di segmen ini, touch delay-nya. So, touch delay-nya sendiri ini cukup bagus, yang pastinya nggak ada sama sekali. Ya ini hampir semua HP Xiaomi yang baru gue review gak ada touch delay ya, which is pretty nice. Jadi ya ini gak ada touch delay sama sekali, mau dipakai buat ngetik keyboard atau multitasking semua kerasa sangat smooth. Dan untuk haptic feedbacknya juga ini dia pakai X-axis linear motor yang sangat bagus banget. Ini ya bisa setara dengan Samsung lah vibration motornya, sangat bagus banget. Ya I'm glad that Xiaomi sekarang fokus ke vibration motor ya, itu salah satu yang penting banget untuk experience HP menurut gue. So ya, next mari kita bahas si audio quality-nya. Untuk audio quality yang pertama yaitu via headphone jack, atau lebih tepatnya karena ini gak ada headphone jack, via USB Type-C itu 3.5mm headphone jack. Buat yang banyak nanya, ini kan banyak yang nanya banget, gue pakai apa sih converternya? Gue pakai converter nama mereknya tuh Fention ya, F-I-N-T-I-O-N, buat yang nanya. So ya, balik lagi ke videonya, ini kualitasnya gue bisa bilang sangat bagus banget. Kerasa kayak HP flagship. Dia punya vokal yang jernih dan punchy, bass yang punchy juga, separasi instrumennya baik, dan juga soundstage yang luas. Full volume-nya juga ini bisa super keras. Gue coba tes pakai headphone yang gue suka banget, Cos Porta Pro, di volume sekitar 75% aja udah keras banget. Sangat bagus. Oh ya, untuk sound signature ini lebih ke arah warm, sangat fun. Dan untuk kualitas dual speaker-nya, ini by the way gue dual speaker sama si headphone, dua-duanya Dolby Atmos nyala ya. Tapi ya, kualitas dual speaker-nya ini gue bisa bilang lebih ke arah balance, yang gue
lumayan suka. Dia punya vokal yang jernih tapi masih punchy, bass yang balance, dan juga separasi instrumen yang cukup baik. Full volume-nya juga ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. Cuma nggak tahu kenapa ini dengan Dolby Atmos nyala sekalipun, gue rasa soundstage-nya agak kurang luas ya, agak sedikit sempit. Kalau dibilang lah ini kualitas soundstage-nya tuh di bawah Samsung S10. Tapi ya, untuk lebih detailnya di speaker Tesla, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, so moving on ke si kualitas kameranya. Dia itu kamera belakangnya triple kamera, tapi lebih tepatnya ini ke dual kamera ya. Karena kamera ketiganya rada kurang worth it. Kamera utama dia punya megapiksel sebesar 48 megapiksel, f1.8, dan kamera keduanya ultra wide, f2.28 megapiksel, dan kamera ketiganya ini 5 megapiksel, f2.4 makro kamera. Sedangkan di kamera depan dia itu 20 megapiksel, f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi lumayan bagus di 1080p fps 60. So, untuk kamera ultra dan mainnya ini kualitasnya cukup oke. Tapi ya memang ini nothing special guys. Untuk harganya mediocre lah. Warna natural, detail oke, dan juga dynamic range cukup bagus. Cuma kadang ini bisa kita lihat foto suka overexpose dan kontrasnya terlalu berlebih. Foto ultrawide juga ini walau punya temperatur warna yang sama dengan si main kameranya, which is very nice, tapi detail jauh lebih soft dan banyak noise dibanding main kamera. Tapi overall ini kamera masih cukup oke kok. Tapi memang ini bukan selling point si Poco F3. Dan untuk selfie kameranya ini juga cukup bagus, gambar kelihatan bersih, exposure, suppressing cukup oke, dan juga punya warna yang hidup dan vibrant. Cuma kelihatan tuh guys di fotonya, gambarnya tuh kerasa over sharpen banget for some reason. Dan untuk video recording, kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p di fps 60. So ini dia sampelnya pakai resolusi kedua tersebut. Check it out guys. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Seperti biasa bisa dinilai kualitasnya, detail, dan juga stabilisasi. Terus audio gue gimana? Kedengeran atau enggak? Dan sekarang gue mau switch ke 1080p. Let's go. Oke, dan ini dia video di resolusi 1080p fps 60. Bisa kita lihat dynamic range kelihatan lebih smooth yang pastinya, frame rate lebih tinggi. Cuma memang kerasa ini fokusnya rada sedikit sulit ya dibanding yang 30 fps 4K. Kita coba stabilisasinya. Dan kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya juga untuk 1080p 60 fps. Next, mari kita bahas si gaming performance-nya. Dia itu pakai chipset Snapdragon 870 di fabrikasi 7 nanometer. Ya lebih tepatnya ini chipsetnya tuh kayak chipset versi plusnya 865. Dan untuk game performance-nya gue coba main game Genshin di settingan seperti biasa high 60 fps. Ini performanya cukup bagus. Overall dia tuh fps-nya kira-kira sekitar 45 sampai 55 fps-an. Cukup oke. Kerasa smooth, dan walaupun gue main lama juga, HP-nya gak cepet panas, gak cepet lama throttling. Cuma memang ini kalau misal banyak stuff going on, jadi suka performance dip, suka ada stutter, dan suka ada frame drop kadang-kadang. Dan ya, kalau misalnya dibandingin dengan kayak HP yang kemarin gue review, Poco X3 GT, jauh lebih smooth di Poco X3 GT ya. Di sini suka kadang-kadang nge-lag HP-nya. Tapi ya, overall untuk harganya dan semua fitur yang dikasih, ini sih impresif banget. Masih super enjoyable dan super playable untuk main Genshin sekalipun. FPS masih jauh di atas 40 fps. Dan untuk main game, rhythm game kayak Arcaya atau Banduri, ini gue rasa nggak ada delay sama sekali, mau di touch ataupun di audio. Overall gameplay kerasa responsif dan juga enak sekali. Ya, Xiaomi udah come a long way banget ya guys. Sekarang tuh untuk main game rhythm sekalipun, Xiaomi masih enjoyable untuk HP flagshipnya. Which is super nice. Thank you Xiaomi. Nah, terus selanjutnya mari kita bahas si UI experience-nya sendiri. Dia itu, kalau misal kita ke setting guys, terus kita ke About Phone, bisa kita lihat dia itu di MIUI 13. Udah up to date, udah di Android 12. Untuk software sendiri gue nggak tahu ya, lupa lagi. Apakah ini support sampai Android 14 atau enggak. Kalau misal gue salah,
atau kalian bisa tahu apakah ini support atau enggak, mungkin bisa komen di bawah. Thank you very much. Tapi ya, untuk day-to-day sendiri masih kerasa smooth kok. Multitasking, launch aplikasi, main game, apapun semua kerasa smooth dan snappy. Yaitu mungkin berkat chipsetnya dan juga high refresh rate-nya ya. Cuma memang ini yang bikin rada sedikit lumpuh, rada sedikit gue disappointed tuh dari si MIUI-nya. Ini MIUI-nya tuh memang rada inconsistent guys. Dan suka kadang-kadang ngebug, terutama kalau misal gue lagi multitasking, dari satu aplikasi yang mau ngelihat multitasking, kadang-kadang suka ngebug. Tapi overall masih cukup bagus, dan untuk si DRM infonya sendiri, ini yang pastinya HP flagship, so sudah support HDR10+, dan juga sudah di Wi-Fi L1. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Nah terus untuk si battery life-nya, yang terakhir, dia tuh punya baterai yang memang lumayan besar, tapi surprise ini cukup kecil sih di tahun 2022 ya. Di 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. Untuk ketahanan baterai sendiri sih ini menurut gue cukup bagus, tapi nggak wah banget. Masih bisa bertahan 1 hari dengan gampang dengan pemain gue yang medium usage, sedikit nge-game, main game rhythm ya, bukan main game Genshin, baca manga, nonton video, dan sosial media. Itu gue bisa dapat screen on time di Poco F3 kira-kira sekitar 7 jaman. Yang menurut gue cukup oke untuk baterai yang 4500 mAh dengan refresh rate 120Hz yang always on. Kalau mau lebih irit ya bisa dimatiin ya 120Hz-nya. Dan untuk setting speed-nya ini untungnya sangat cepat, khas HP Xiaomi banget. Gue ngecas dari 10%, bukan 20% ya guys, 10% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1,5 jam aja. Sangat cepat, very nice. Tapi ya mungkin cuma segitu reviewnya, dan untuk si konklusinya guys, menurut gue ini Poco F3 sekarang yang harganya di bawah 4 jutaan sih, super great deal banget guys. Ini pretty much sangat worth it banget. Ini HP all-rounder banget, yang sangat worth it yang pernah gue review. Ini budget flagship paling worth it yang pernah gue review. Di harganya udah murah banget, kalian bisa dapat chipset yang masih super capable, masih sangat flagship, one of the best Snapdragon chipset ever made. Kualitas layar yang sangat gorgeous banget, ini di harganya gue masih salut banget. High refresh rate, speaker yang baik, dan juga build quality yang kerasa sangat solid banget dibanding counterpart kayak Poco X3 GT. Ya yang pastinya kalau misalnya mau dibandingin dengan HP yang tadi gue sebutin, X3 GT, di harganya yang mirip, kalau misalnya kalian ingin nyari HP untuk HP secondary dan untuk gaming, gue masih rekomen X3 GT karena performance di HP itu tuh absurd banget. Tapi kalau misalnya kalian nyari HP utama untuk semua hal, main game, nonton video, baca manga, atau even video recording karena dia bisa record sampai 1080p 60 fps untuk kamera depannya, gue bisa bilang Poco F3 jauh lebih worth it dibanding Poco X3 GT. Tapi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian mau wallpaper yang di HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan mungkin cuma segitu aja guys video reviewnya. Thanks for watching. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada video yang lewat. So ya, I'll see you in another video.